Bapak Ibu, mari kita sambut. Saya sudah tidak sabar ya. Tidak usah kita lama-lama lagi. Kita sambut pembicara kita, Dr. Raden Setiobudi Praitno, dan mari kita ketikkan apresiasi yang sangat banyak untuk beliau. Dengan mengetikkan angka 999, angka yang paling sempurna untuk Dr. Raden Setiobudi Praitno. Assalamualaikum dokter, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pras. Luar biasa, Pak Topik bagaimana kabar? Luar biasa, saya tadi berangkat dari Bandung setelah sholat Jumat dan alhamdulillah posisi sekarang ada di Bogor. Mudah-mudahan silaturahmi sekarang juga seperti yang tadi diceritakan sama Mas Pras, kita belajar dan belajar. Jadi kalau tadi Mas Pras menyebutkan ahli ini, ahli itu, pakar ini, pakar itu adalah ahli belajar. Kita harus sama-sama kita saling belajar nih. Saya tidak ada spesialisasi, saya bukan ahli kolagen, saya bukan ahli ini itu, tapi mari kita menyamakan satu frekuensi bahwa sepatutnya kita adalah belajar dan itu tidak melihat nilai akademis, tidak ada si B, semuanya sama. Siapa yang ingin belajar, siapa yang makin sering belajar, maka pasti akan mendapatkan lebih atau lebih dulu mengetahui dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu kira-kira Mas Ras, karena ini materinya juga sama nih, materinya ini sudah pada pinter semua, kolagen itu udah banyak selalu didengar dan terus-terusan seolah-olah udah jadi ahli semua nih. Gitu, mudah-mudahan nanti juga sama pembicaranya akan menarik. Semoga doa kita sama-sama internet kita tidak terganggu, karena ini udah hampir 500 orang yang sudah masuk. Saya mohon izin tidak menyapa satu persatu dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa, saya melihat dari awal, mulai dibuka, saya menikmati satu persatu, baik yang di luar negeri juga sama, dari Sarawak, dari Malaysia, atau dari negara lain. Luar biasa. Saya ingin berterima kasih dulu sama Bogor nih, karena Bogor udah banyak yang kenal. Luar biasa, jadi nanti juga dimanfaatkan lagi untuk acara-acara di Bogor. Kemudian Lampung, teman-teman di Lampung, luar biasa, terima kasih banyak. Kemudian Palembang, Muara Enim, Lubuk Linggau terakhir juga. Ini satu catatan penting buat kita sama-sama. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita di Bengkulu juga sama, yuk kita belajar di tempat dan lebih banyak waktunya, tidak seperti hanya di Zoom dengan emosi yang sangat berbeda. Artinya adalah personal emosinya akan beda. Demikian Mas Pras, terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat, tidak boleh ada sakit. Baik, siap. Amin, amin dokter. Ya, dokter, terima kasih nih waktunya. Kita malam ini mau bahas tentang kolagen ya dok ya. Kolagen. Jadi betul. Tadi sempat saya singgung, kolagen itu apakah benar hanya untuk kecantikan. Nah ini malam hari ini kita betul-betul ingin mendengarkan nih, menurut keilmuan seorang Dr. Raden Setiobudi Praitno, kolagen itu katanya tulang butuh kolagen, mata butuh kolagen, ya kan? Kemudian jantung, ginjal butuh kolagen. Nah ini apa benar kolagennya One More itu bermanfaat untuk semua? Nah, ini mohon izin dokter kesediaannya untuk mengupas tuntas nih. Dan buat Bapak Ibu atau teman-teman di sesi akhir nanti akan ada pertanyaan terkait materi. Mohon sebelum menanyakan kepada pemateri kita, agar teman-teman bisa menyertakan nama terlebih dahulu, kemudian asal kota dan pertanyaan. Baik, mari kita sambut sekali lagi ya Dr. Raden Setiobudi Praitno. Kita kembali lagi ketikkan angka 9, angka yang paling sempurna untuk beliau. Waktu sudah tepat, kami persilakan untuk Dr. Raden Setiobudi Praitno. Silakan dokter. Terima kasih Mas Pras. Satu lagi, saya tidak menyebutkan Bandung. Silahkan nanti coba untuk silaturahmi di offline ya, silahkan didiskusikan dengan teman-teman. Sekali lagi, ini adalah berbicara mengenai kolagen, mudah-mudahan jadi bahan kita untuk berdiskusi. Saya ingin menggarisbawahi atau saya ingin menekankan, bukan sharing dari saya, bukan materi dari saya, tapi ini adalah yang seharusnya kita tahu bersama-sama. Artinya adalah siapapun sering mendengar, sering memanfaatkan itu kolagen dan seterusnya banyak sekali, sehingga
pada kesempatan ini juga sama. Saya ingin menggarisbawahi mengenai kolagen yang umumnya kita dengar atau kita manfaatkan dari sisi kosmetik. Jadi nanti ada apa ini nasolabial yang tidak simetris, yang berbeda foldnya, kemudian dikasih kolagen dan seterusnya. Hidung juga kolagen, kemudian nanti payudara juga kolagen dan seterusnya. Estetika yang selalu ditonjolkan. Bahkan ketika berbicara apa yang dikonsumsi dengan nama kolagen, selalu berbicara hanya di kecantikan, kosmetik, dan seterusnya. Anti-aging, itu pun masih sempit dalam pengertian hanya hanya wajah konsentrasinya, hanya di kulit wajah dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan akan bisa menjawab apakah benar kolagen hanya untuk kecantikan saja. Karena sejatinya seluruh komponen dalam tubuh kita atau tubuh kita, lucu kadang-kadang kalau saya mencari perumpamaan, ketika kita berbicara vitamin C, mohon maaf ya, kita karena pada umumnya adalah dikonsumsi. Ketika kita mengkonsumsi vitamin C, seolah-olah mendapatkan manfaatnya. Dan umumnya selalu seperti itu, sangat terbatas untuk kepentingan wajah. Vitamin E untuk kepentingan wajah, antioksidan untuk kepentingan wajah, kecantikan. Jadi seolah-olah lepas. Padahal vitamin C, vitamin E, atau seluruh vitamin, mineral, kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita, itu diperlukan oleh seluruh tubuh kita. Demikian juga dengan kolagen. Ini yang kadang-kadang lupa. Dari awal harus harus ada arah pembicaraan ke sana. Bahwa kolagen itu nutrisi. Kolagen itu sama dengan yang lain, sama dengan karbohidrat, sama dengan protein, sama dengan asam amino, sama dengan asam lemak, dan seterusnya, dan seterusnya. Vitamin, mineral, trace elemen. Sama seperti itu. Dan itu diperlukan oleh seluruh komponen tubuh kita. Saya ingin menggarisbawahi selalu, jadi pemahaman itu yang kadang-kadang kolagen cantik. Mohon maaf, ketika wajahnya sudah bisa didapatkan karena kolagen, tadi udah disinggung, disuntik lah, apalah, dibotok lah, apapun judulnya, karena banyak sekali. Tapi kemudian yang tampak atau yang didapat itu hanya estetika di wajah. Sementara yang lainnya rapuh, osteoporosis, ginjalnya rusak, livernya rusak, pencernaannya juga bobrok, tulangnya juga sama, bukan cuma osteoporosis lagi, bahkan rentan sekali untuk terjadi fraktur, dan seterusnya. Demikian juga dengan brain, demikian juga dengan otak. Otaknya sendiri, mohon maaf sekali, cantik tapi pelupa. Seru dan nantinya jadinya ya. Ini harus kita hindari. Pemahaman seperti ini salah. Bahwa kolagen sama dengan nutrisi lain, bahwa kolagen sama dengan kebutuhan yang lain dari sel kita, dari seluruh bagian tubuh kita. Kalau ini kita pahami betul-betul, maka kita menyadari betul apa yang terjadi. Kenapa begitu salah? Salah dalam pengertian apa? Balik lagi ke sini. Karena kita selalu berorientasinya ke kuratif. Kita selalu berorientasi ke kuratif. Bahwa sekarang mau bicara apa? Hipertensi dikasih obat hipertensi. Diabetes dikasih anti diabetes. Stroke dikasih apa sekarang? Clopidogrelnya, penurun kolesterolnya, dan sebagainya. Semuanya orientasinya adalah kuratif atau pengobatan. Dan kenyataan yang terjadi, sekali lagi, hipertensi, diabetes, kanker, stroke, serangan jantung, kelainan apapun termasuk kegemukan, ternyata tidak selesai. Ternyata masih PR besar buat kita. Ini karena pemahaman tadi yang salah. Kolagen hanya berbicara di kecantikan. Kolagen hanya ada di muka. Kenapa tidak disuntikan kolagen di tempat lain? Nah, ini jadi guyonan yang berbeda ya. Itu salah sama sekali. Tidak seperti itu harusnya kita mensiasati makna
kehadiran kolagen atau kebutuhan kolagen dalam tubuh kita. Nyata nih, bahwa pengobatan dengan kuratif atau pendekatan dengan kuratif dengan pengobatan itu belum memberikan penyelesaian masalah kesehatan. Masih PR besar buat kita. Mudah-mudahan nanti akan mengarah ke sana. Dan di lain pihak, karena sekali lagi kolagen adalah kebutuhan seluruh bagian dari komponen tubuh kita, maka sekali lagi, ketika ada sesuatu masalah dalam tubuh kita, berarti kita harus berpikir sekarang kolagen juga bermasalah. Atau kebalikannya, ketika kita terindikasi adanya kekurangan kolagen dalam tubuh kita, mohon maaf ya, misalkan sekarang keriputnya tuh luar biasa. Ya, tidak kelihatan, dari sininya juga sama. Waduh, luar biasa banget. Usia belum 60, usia belum 59, usianya masih di bawah di sana. Dan terindikasi adanya kolagen yang kurang. Maka seharusnya dipahami, pasti kondisinya berat, pasti sakit berat, pasti bagian lain dari tubuhnya, bukan di wajah saja, itu complicated. Nah, saya selalu akan mengingatkan kalimat yang kedua, satu penyakit berhubungan dengan penyakit lain. Dan saling menimbulkan komplikasi. Jadi ketika kita hanya bicara satu unsur saja kolagen, dan kita punya masalah kolagen, dengan gambaran yang tadi, muka kita atau wajah kita, cantik kita, estetika kita mengalami sesuatu, maka kita harus berpikir adanya komplikasi. Jantungnya juga bermasalah, paru-parunya juga bermasalah, pembuluh darahnya sendiri bermasalah. Kalau sudah pembuluh darah bermasalah, berarti seluruh tubuhnya bermasalah. Karena berbicara di komplikasi. Mudah-mudahan opening ini untuk 576 teman-teman di seluruh Indonesia bisa menjadi bahan kita untuk berpikir. Bahwa kolagen tidak semata-mata kulit wajah. Bahwa kolagen tidak semata-mata estetika atau kecantikan. Kita lihat sekarang. Ya. Saya ingin selalu mengajak Bapak, Ibu, teman-teman semua berpikir yang berbeda. Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Kenapa? Karena PR kita berat. Yang harusnya mengerjakan PR-nya saja itu sudah keberatan. Anggarannya sudah tidak bisa lagi dikompromikan. Terus meningkat lagi, anggarannya meningkat lagi. Anggaran untuk biaya pengobatan itu meningkat lagi. Sehingga cobalah kita berpikir yang berbeda dengan orang lain. Bahwa sesungguhnya permasalahan kesehatan itu bukan masalah orang lain. Permasalahan kolagen jangan diserahkan ke orang lain. Mohon maaf sekali lagi. Permasalahan kolagen jangan diserahkan ke orang lain. Itu mungkin keyword yang harus kita pikirkan baik-baik. Ketika terdeteksi permasalahan di tubuh kita dan itu adalah mengarah ke kolagen, maka kita harus berpikir kita punya masalah kesehatan dan kita harus menyelesaikannya seorang diri atau berusaha sekeras mungkin kita dulu, bukan diserahkan kepada orang lain. Tolong pikirkan baik-baik ke arah sana. Karena ini kunci yang akan mendapatkan keberhasilan. Ingat, kalau kita langsung hubungkan dengan transdermal, transdermal bisa dilakukan oleh siapapun. Transdermal tidak memerlukan keahlian, tidak harus orang yang profesional, medis atau paramedis. No, bukan itu. Kenapa? Karena bisa dilakukan kita sendiri. Ini yang saya ingin mengarah ke sana, bahwa persoalan kolagen pun jangan serta-merta diserahkan ke orang lain dulu, tapi kita bisa melakukan. Dan kita sudah jadi keluarga besar, One More International. Kita lihat sekarang. Kenapa bisa dilakukan oleh kita? Karena ada payung hukum. Saya ingatkan lagi 103/2014. Saya ingatkan lagi ini adalah kepastian hukum. Kita bisa melakukan yang bukan dipakai oleh medis. Yuk, kita lihat sekarang. Kolagen dilihat dari sisi kosmetik dan bagaimana kesehatan. Kita lihat, ini adalah artikel yang kalau nanti, ini ada yang bertanya, seorang dokter kulit yang bertanya juga, bagaimana mengenai transdermal.
Ini kebetulan dari rekan dari Pak Ustadz Mansur. Sebetulnya kalau ngelihat dari sini saja, ini adalah International Journal of Biochemistry Research. Ya, dan berbicara di kosmetik, berbicara di healthcare, di pelayanan kesehatan. Dan yang dibicarakan adalah mengenai kolagen. Ini tidak serta-merta harus jadi apa namanya, jadi patokan. Tapi kalau kita melihat dari sini, seperti apa sih kolagen itu? Ada di mana sih kolagen itu? Yuk kita lihat sama-sama. Kolagen, wow, capek saya bacainnya kalau melihat kayak gini. Ternyata kolagen ada beberapa kelas, ada beberapa tipe. Ternyata kita tidak bisa menghindar. Tulang kita, kulit kita, tendon kita, ligamen kita, kornea, lapisan dalam, lapisan tengah dari mata kita. Kemudian tulang rawan, mata bagian di dalam, ini di bola matanya. Airnya saja nih, vitreous humornya sendiri ada yang di dalam mata. Itu adalah kolagen. Kemudian pembuluh darah seperti yang tadi saya singgung. Kulit, ini baru masuk berbicara lagi. Kalau di sini secara utuh, kulitnya di sini spesifik di dermisnya. Sehingga semuanya, tidak ada yang tidak lepas. Ginjal masuk di dalamnya. Ginjal masuk di dalamnya. Lambung masuk di dalamnya. Jaringan sendi, kandung telur, testis, seluruh membran, seluruh lapisan dinding kita, otot kita, apalagi sekarang di sini, otak kita masuk di dalam, jantung, saraf, masuk semua. Endotel, sel endotel, lapisan paling dalam dari pembuluh darah kita. Apa yang tidak masuk di sini? Liver masuk. Seluruh organ berarti masuk kolagen. Jadi tidak hanya bicara kulit. Artinya ketika ada alarm di kulit kita, ketika ada alarm di kulit wajah kita, bahwa ada terindikasi kolagen yang kurang, maka kita harus melakukan segera perubahan. Sekali lagi, kita harus melakukan segera perubahan. Karena kolagen itu sama. Jadi ketika bermasalah di kulit wajah, berarti kita harus berorientasi, jangan-jangan ginjal saya rusak juga. Jangan-jangan otak saya mengalami perubahan juga. Jangan-jangan jantung saya bermasalah juga. Jangan-jangan liver saya bermasalah juga. Jangan-jangan seluruh pembuluh darah saya bermasalah. Ini yang harus kita pikirkan, bahwa tubuh itu pintar. Tubuh itu akan selalu memberikan alarm dalam bentuk protes. Protesnya itu gejala, simptom, sakit. Atau ketika ada pemeriksaan akan terdeteksi baik secara laboratorium atau mungkin pemeriksaan fisik. Seorang estetik, seorang dokter yang berkecimpung di dunia kecantikan akan bisa melihat, oh ini kolagennya kurang, dan seterusnya. Tapi ingat jalan keluarnya. Artinya apa? Seperti yang tadi diisyaratkan sama Mas Pras, bukan berbicara di kulit, bukan berbicara di wajah saja. Ini harus dipikirkan kita jalan keluarnya. Sampai kapanpun memberikan itu, tubuh yang lainnya hancur. Karena tidak digarap, karena tidak disentuh, karena tidak dilakukan perbaikan menyeluruh. Tolong pikirkan baik-baik. Ketika kita punya masalah dan masalahnya adalah harus kita pahami masalah menyeluruh, saya akan balikin konteksnya ke sini lagi. Mudah-mudahan ini menjadi kunci buat kita pembicaraan. Satu penyakit berhubungan dengan penyakit lain. Jadi ketika ada wrinkle, ketika ada apapun di kulit wajah kita, itu adalah sakit, itu adalah masalah. Dan ketika masalah itu timbul, maka akan saling menimbulkan komplikasi. Ini harus disadari. Nggak bisa ceritanya untuk di wajah, diselesaikan wajahnya. Setuju, performnya, tampilannya, iya memang bagus. Tapi di dalamnya amburadul. Di dalamnya rusak berat. Di dalamnya sebentar lagi stroke. Di dalamnya sebentar lagi bermasalah besar. Di dalamnya sebentar lagi dengan Alzheimer. Di dalamnya sebentar lagi dengan demensia. Meskipun di sininya rapih. Tolong pikirkan baik-baik dan mudah-mudahan menjadi pemikiran buat kita sama-sama. Jadi sekali lagi, kolagen itu terdistribusi ke seluruh
bagian tubuh kita. Tidak terkecuali. Karena isinya adalah kolagen. Bagiannya kolagen. Kita lihat sekarang. Bagaimana strategi untuk melakukan anti-aging. Ini yang tadi diributkan oleh Mas Pras. Karena berbagai cara, dengan botox lah, dengan filler lah, dengan peeling lah, dengan laser, antioksidan diberikan, anti-aging diberikan. Semuanya ini dilakukan, termasuk sampai pengobatan dengan hormon replacement terapi. Ini sudah dilakukan dan tentunya adalah melakukan prevensi, pencegahan. Tapi ingat, balik lagi sekarang, kita tidak hanya berbicara di skin. Tolong pahami baik-baik. Jadi tidak hanya untuk di sini. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana dengan jantung kita? Apakah kita akan melakukan filler? Bagaimana dengan tubuh kita yang lain? Apakah kita akan melakukan botok juga? Apakah seluruh tubuh kita, seluruh bagian tubuh kita akan dilaser? Tolong pikirkan baik-baik di arah sana. Karena ini berbicaranya sebagai anti-aging, berbicaranya adalah melawan proses penuaan. Sementara proses penuaan bukan hanya di wajah. Wajah itu simptom. Wajah itu protes keras dari tubuh kita. Ketika terjadi ada gangguan dan menunjukkan adanya aging yang seharusnya tidak, atau penuaan dini, maka harus otomatis kita melakukan satu perubahan. Kita harus melakukan action. Ini gambarannya, Bapak-Ibu sekalian. Ini sudah dilakukan semuanya. Kosmetik, orang-orang kosmetik akan berbicara perawatan sehari-hari. Bagaimana menghindari terjadinya akibat daripada matahari dengan sun protectornya. Estetik, semua ini sudah dilakukan. Sampai ke laser, IPL, dan lain sebagainya, IPL, segala macam. Ini sudah dilakukan semuanya. Tapi ini berbicara di satu titik, satu sisi. Tolong jangan berbicara ketika bicara skin di sini, kita seolah-olah hanya kulit wajah atau hanya kulit. Tolong bicarakan atau tolong harus kita punya pemikiran bahwa ginjal juga sama. Perlu ada pendekatan anti-agingnya. Jantung juga sama. Perlu ada pendekatan anti-agingnya. Liver juga sama. Pembuluh darah kita harus dicegah terjadi penuaan dini. Harus dicegah terjadinya aterosklerosis. Bukan ini. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik, kita harus sama-sama. Nah, ini juga yang dilakukan. Sudah dilakukan semuanya. Rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi dilakukan untuk apa? Untuk melakukan aktivasi dan regenerasi. Kulit lagi yang dibicarakan. Renewal, kulit lagi yang dibicarakan. Apalagi bicara retinoid atau renitin. Ini otomatis sudah kelembaban dan seterusnya. Moisturizing. Ini pasti orientasinya hanya seolah-olah hanya di kulit wajah. Demikian juga dengan pemberian sun protector, antioksidan, dan seterusnya. Ini hanya mewakili di kulit dan kulitnya juga kulit wajah. Demikian juga hal yang sama. Ini proteksi yang dilakukan. Baik dengan temperatur yang luar biasa, dengan blue light-nya, dengan rokoknya, dengan polusi, dengan sun radiasinya, atau radiasi sinar matahari. Harus merubah juga pola tidur yang sangat sedikit sekali. Demikian juga dengan manajemen stres, demikian juga dengan nutrisi. Nah, saya ingin selalu ke sini. Ketika kita memberikan nutrisi yang jelek dalam tubuh kita, maka apapun yang dilakukan, wajah saja atau kulit wajah saja tidak berhasil. Itu yang kadang-kadang membuat frustrasi seseorang. Kok nggak bisa juga ya? Kok nggak berubah juga ya? Karena hanya satu unsur yang terpikir. Tidak secara keseluruhan, ininya pun tidak dilakukan. Proteksinya sendiri tidak dilakukan. Nah, ini saya ingin teman-teman, karena ini udah 667, tolong sampaikan ke yang lain. Bahwa ketika berbicara merawat kulit wajah, mohon maaf sekali lagi, hanya terbatas di sana. Apalagi berbicara di sektor kolagennya. Hanya berbicara di sana, kolagennya hanya tolong pikirkan baik-baik. Nanti berbicara yang di tempat lain juga sama, hanya di titik itu saja, tidak menyeluruh. Padahal kolagen diperlukan oleh seluruh bagian tubuh kita.
Artinya, Bapak Ibu sekalian, harus kita menarik satu kesimpulan bahwa ketika terjadinya proses, sekali lagi, ketika terjadinya proses kekurangan kolagen, atau kolagen yang menurun karena adanya penambahan usia, ini adalah efek penambahan usia kolagennya terhadap strukturnya. Struktur kolagen memang mengalami perubahan banyak atau berbeda paling tidak. Dan ini adalah satu isyarat bahwa tubuh kita rusak, tubuh kita sakit. Jadi yang diperlukan bukan perawatan kulit wajah. Kita benar-benar sakit loh. Kita benar-benar memerlukan yang lebih. Sekali lagi, yang lebih. Makanya mulai sekarang kita mengarahkan bagaimana kita menerapkan atau memposisikan transdermal di mana posisinya. Kolagen dalam bentuk transdermal bagaimana dibandingkan dengan yang lain, itu yang harus kita pikirkan. Kolagen yang dikemas dalam nanopartikel seperti apa? Kolagen yang disiasati dengan satu teknologi, wave teknologi, atau strategi-strategi peningkatan yang dilakukan oleh manual internasional, itu harus jadi pemikiran. Ini sudah jelas adanya perubahan struktur dan kebiasaan daripada sel. Gambarannya kira-kira seperti ini. Ini cantik sekali. Ketika kolagennya masih tidak kekurangan adalah seperti ini. Tapi kalau mulai di sini udah mengkerut nih, udah tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Ini adalah kolagen ketika mulai ada satu perburukan. Dan sekali lagi bukan satu pembicaraan mengenai kolagen. Baik di dalam molekul maupun antar molekulnya. Ini akan mengalami satu tarik-menarik sehingga terjadi simptom, terjadi ketidak menarik. Ada sesuatu estetik yang harusnya tidak seperti itu. Tidak perform lagi. Performanya jelek sekali. Tampilannya tidak bagus. Ini harus kita perbaiki. Jadi kalau sudah melihat seperti ini berarti kolagen itu harus disiasati. Adanya penurunan kolagen, adanya sesuatu dengan kolagen dalam tubuh kita berarti kita sakit dan kita harus melakukan. Nah, yang terpenting sekarang adalah kita harus berbicara real. Kenapa kita banyak sekali atau kenapa kasusnya kolagen itu runtuh di tubuh kita? Karena makanan kita bukan dari sini. Sekali lagi, makanan kita bukan dari sini, ini banyak yang tidak disukai oleh kita. Sekali lagi, ini banyak yang tidak disukai oleh kita. Padahal sumber kolagen nabati itu banyak, bukan cuma hewani. Nabati kita bisa memperoleh. Kolagen sifatnya dari alami. Ini ada. Demikian juga dengan, ini kalimatnya sudah jelas. Jadi kalau di sini adalah betul-betul kita akan mendapatkan kolagen. Banyak sekali yang kita bisa peroleh. Demikian juga dengan gambaran berikut. Ini juga hal yang sama. Yang akan menghasilkan kolagen. Ini keseharian kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, coba kita sekarang pikirkan ketika kita yakin secara keseluruhan bahwa kita mengalami penurunan kolagen. Pasti mengalami penurunan kolagen. Kenapa? Karena keburukan kita. Karena makanan jelek kita. Harusnya kita beralih ke sini. Kita harus memikirkan ini. Kita harus memikirkan ini. Karena ini akan jadi penghasil kolagen. Ini baru tubuh kita, mengandalkan tubuh kita untuk menghasilkan booster, kolagen, dan seterusnya. Dan itu tidak boleh ragu. Hanya berbicara ketimun saja, kita tidak boleh ragu. Karena pada dasarnya memberikan nilai lebih bahkan. Jadi kita tidak ada keraguan untuk kalau kita balik lagi ke pembicaraan dengan stroke, dengan diabetes. Kenapa dokter selalu membicarakan mengenai buah, daun, sayuran, ubi-ubian. Ini termasuk ubi-ubian. Kacang termasuk di dalamnya, saya bicarakan kacang. Biji-bijian, ini adalah biji-bijiannya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa akan melahirkan kolagen dalam tubuh kita. Dan ini yang seharusnya diperlukan. Lalu bagaimana kita kemasannya, bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita pilihannya. Ini yang akan mengarahkan kita ke transdermal delivery system. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikir yang berbeda. Tolong
688 atau 687 peserta yang hadir malam ini, sampaikan ke orang lain. Kolagen bermasalah berarti kita sakit. Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Pikirkan baik-baik dan pilihlah transdermal. Kenapa? Karena ketika masuk di sini saja, napas kita udah ngap banget nih. Dokter Setio mintanya suruh makan buah. Dokter Setio suruh makan wortel, bayam dan seterusnya. Udah ngap banget nih. Pembicaraan di sini aja udah ngap. Nah, mudah-mudahan kita punya pemikiran yang akan berbeda. Sekali lagi, mudah-mudahan kita akan punya pemikiran yang berbeda. Karena walaupun bagaimana kita tidak akan Halo, dokter. dialihkan dengan pembicaraan sebentar. Mohon maaf, selalu ada yang konsul. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengalihkan ke buah sayur, protesnya keras. Padahal ini akan bisa. Ini akan mendapatkan. Saya ingin menempatkannya dua kesempatan. Yang pertama, kita harus meluruskan dulu. Ketika bicara kolagen, bukan kolagen di kulit wajah kita, bukan di wajah kita, tapi di seluruh badan kita. Dan ketika ada masalah kolagen, berarti kita sakit. Kita harus merubah total. Carilah makanan yang akan menghasilkan, carilah makanan atau berubahlah pola kita agar kita mendapatkan kolagen berlebihan. Kolagen mencukupi paling tidak, memenuhi apa yang kita butuhkan. Dan terakhirnya pasti otomatis kita akan berorientasi ke balik lagi ke transdermal. Saya akan mengingatkan sekali lagi, ini selalu saya akan ingatkan, karena ketika kita mendapatkan bayam saja, kita mendapatkan bayam, ternyata luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, terhapus sebentar. Ini punya nutrisi yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan sebagai medicinal. Baru berbicara di bayam. Demikian juga dengan buncis. Ternyata hal yang sama. Bisa menurunkan berat badan. Saya ingatkan sekali lagi. Bisa menurunkan berbagai penyakit yang terjadi pada kardiovaskuler. Bisa mencegah terjadinya diabetes. Dan seterusnya. Ini menarik. Padahal hanya berbicara di sebuah sebuah buncis. Demikian juga dengan ketimun. Ternyata luar biasa. Anti hiperglikemik. Ingat ya, ketika bicara bayam, ketika bicara buncis, ketika bicara ketimun, kita ingat ini kolagen, ini kolagen, ini kolagen. Tapi di samping kolagen ternyata antioksidan, anti kanker, anti kelainan sendi, anti inflamasi, anti gula, diuretik, antibiotik, analgesik, menghilangkan sakit. Demikian juga dengan tomat. Ingat ya, tomat kolagen. Tomat kolagen. Mencegah kardiovaskuler, mencegah neurodegenerative disease, mencegah diabetes, memaintain flora normal dalam tubuh kita. Baru kemudian memperbaiki kesehatan kulit, fertilitas, imun sistem, kemudian exercise recovery. Ketika orang rajin, aktivitasnya tinggi, maka harusnya identik dengan konsumsi tomat. Nah, terakhir kita balik lagi ke sini. Kalau kita mengkonsumsi, maka berarti seolah-olah 300 mg. Kenapa? Karena pencernaan kita jelek, yang pada akhirnya akan dikeluarkan 30%. Ketika kita mengkonsumsi, maka kemudian masuk dalam portal circulation, ini hanya 70% dan akan dimetabolisme 60%-nya. Maka sisanya hanya 40% dari 70% ini. Simpulannya hanya 20% yang masuk dalam tubuh kita. 84 mg dari 300 mg. Tolong pikirkan baik-baik, kenapa kita harus masuk di transdermal. Ketika sudah mulai bicara transdermal, maka kehati-hatian kita juga akan muncul. Kenapa? Karena transdermal tidak semata-mata transdermal. Harus ada ekstra. Kita coret, tidak lagi, saya inginnya, kita coret, tidak lagi bicara oral, kita coret, tidak lagi bicara injeksi, kita mulai ke transdermal. Tapi pilihlah transdermal, pikirkanlah transdermal mana. Yaitu yang melakukan peningkatan. Sekali lagi, yang melakukan suatu peningkatan strategi dalam pemanfaatan
transdermal dari pre-system, drugnya bisa diganti dengan nutrisi. Yaitu dengan berbagai cara. Chemicalnya diperbaiki, patch-nya sendiri diperbaiki, menggunakan teknologi gelombang, menggunakan teknologi kelistrikan, menggunakan ion, memanfaatkan bagaimana slow release, sehingga dalam sekian jam akan didapatkan. Yang satu ada sampai 48 jam. Yang satu produk lagi cukup dengan 1 kali 24 jam. Ketika berbicara terakhir tentunya adalah nanoteknologi dengan nanopartikelnya. Maka seluruh yang diinginkan, nah sekarang kita mulai bicara di sini diganti semuanya dari kolagen. Ketika kolagen dimanfaatkan dengan PET, ketika kolagen memilih produk dari OneMore, maka seluruhnya masuk kolagen. Sehingga kebutuhan kolagen akan lebih cepat terpenuhi oleh tubuh kita. Kebutuhan kolagen bukan semata-mata di tempat itu, bukan semata-mata di kulit. Saya kebetulan ada anti-aging, Sorny anti-aging mask, masker. Ini salah satunya kolagen. Nah, ketika ini dimanfaatkan transdermal, ingat ya, transdermal yang dimanfaatkan di mana titiknya? Titiknya di kulit wajah. Tapi ingat, kolagennya akan masuk ke dalam tubuh kita. Seperti gambaran ada di sini. Dan manfaatnya pasti akan seluruhnya. Kembali lagi sekarang. Ketika dimanfaatkan kolagen yang ada, dan kemudian dikombinasikan dengan nutrisi yang lain, dengan cara yang sama, maka yang tadi saya katakan bergejala, yang saya tadi katakan sebagai simptom, ada kekurangan kolagen, patokannya adalah ada indikator kekurangan kolagen, maka sebetulnya jantungnya sakit. Ketika kita kombinasikan dengan berbagai atau dengan rangkaian produk yang sudah disediakan oleh OneMore Internasional, maka persoalan kesehatan kita akan jauh lebih tuntas. Saya tidak akan panjang lagi, kita sudah menunjukkan waktu ke 20.24. Kita mudah-mudahan bisa berdiskusi lebih panjang. Mas Pras, saya kembalikan, tinggal nanti kita berdiskusi. Mohon perhatikan, kita punya 2 produk yang istimewa. Yang pertama adalah dalam bentuk patch. Ini kita sudah tidak perlu dibahas. Isinya adalah kolagen. Tapi kombinasinya mohon dicatat. Di sana ada coenzim Q10 seperti ada di Ometia. Tolong pikirkan baik-baik. Demikian juga dengan vitamin E. Demikian juga dengan komponen lain. Pasti ini akan diperlukan oleh tubuh kita, bukan hanya sekedar kulit kita. PET, sekali lagi. Demikian juga dengan anti-aging mask-nya. Ini kita bicara, balik lagi di sini kolagen, tapi di sana ada ginseng. Ya, di sini ada aloe vera, lidah buaya. Tadi sudah menyebutkan juga anti-hyaluronidase. Ini sama, akan diperlukan, tapi tidak hanya sebatas di kulit wajah, hanya tidak sebatas di sini. Tolong pikirkan baik-baik, ketika kita mengkombinasikan 2 ini saja, antara patch dengan anti-aging mask, kita sudah mendapatkan banyak penyelesaian masalah kesehatan. Nah, sekarang sebagai penutup atau judulnya untuk mempersingkat kita berdiskusi, masuk ke arena diskusi, saya sederhana sebetulnya. Ketika, mohon maaf sekali lagi, ketika ada segmentasi nih, segmentasi saya lebih seneng ke kecantikan deh. Maka silahkan. Ini akan lebih mempermudah. Jadi Sorny Collagen Patch dan Anti-Aging Mask akan lebih mudah untuk masuk. Meskipun awalnya adalah berbicara di kecantikan. Tapi ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang bisa menjelaskan bahwa ini juga bermanfaat untuk diabetesnya. Mohon maaf sekali lagi, yang cantik tolong tanyakan dulu. Yang ganteng tolong tanya dulu. Ada masalah kesehatan atau tidak? Ada keluhan lain atau tidak? Maka ini akan jauh lebih masuk. Sehingga apa yang saya ingin sampaikan adalah teman-teman, Bapak Ibu sekalian akan lebih mudah lagi. Sekali lagi, lebih mudah apa? Lebih mudah untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Apa sih di OneMore? Di OneMore itu adalah 2+1. Ketika ini tercapai, maka akan mudah juga untuk mendapatkan 3D-nya.
Demikian juga dengan 4x4-nya. Ini yang paling mudah sekali. Balik lagi, kebetulan saya sudah tidak punya lagi untuk yang pads-nya, tapi paling tidak dengan melalui pintu masuk Sorni Collagen Pads dan Sorni Anti-Aging Mask, teman-teman akan mudah untuk masuk ini. Selain nanti akan menggiring ke produk lain. Sehingga apa judulnya? Judulnya adalah Gold. Judulnya adalah Gold, karena masuknya pertama dari Sorni Collagen Pads dan dari Sorni Anti-Aging Mask. Mudah-mudahan masuk ke periode diskusi, Mas Pras. Waktu sudah menunjukkan 20.27. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau saya kurang, karena ini bukan pelajaran dari saya tidak bermaksud untuk mengajari siapapun, tapi mari menjadi bahan untuk kita diskusikan sama-sama. Saya kembalikan ke Mas Pras, saya stop sharing materinya, dan kita masuk dalam periode untuk diskusi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih dokter, luar biasa sekali. Saya ingin tarik napas panjang dulu dok, karena materi malam ini aduh, bikin apa ya? Kalau senang dok, senang tapi senep gitu. Jadi artinya materi yang dokter sampaikan tadi, ternyata kalau kita di kulit itu ada bermasalah, itu berarti sudah tanda-tanda. Jadi melambangkan yang lain, betul. Melambangkan persoalan yang lain, betul. Persoalan yang lain, pengaruh kesehatan yang lain. Jadi intinya tidak bisa disepelekan ya. Kalau misalkan selama ini kita hanya berpikir, dokter saya kok lambung saya sakit, dokter saya kok saya punya diabetes. Nah itu berarti ada kaitan juga dengan kekurangan kolagen di tubuh kita. Nah ini luar biasa. Malam ini materi dari dokter sangat luar biasa. Untuk itu mari Bapak Ibu kita berikan apresiasi kepada pembicara kita, narasumber kita, Dr. Raden Setiabudi Praetno. Kita ketikkan angka paling sempurna, angka 999 sebanyak-banyaknya. Biar beliau semakin semangat. Wow, amin. Ini ada Mbak Indri nih dari Ungaran, kakak saya ini. Selamat malam Mbak Indri. Wah, 9-nya banyak. Terima kasih. Ini cepet banget 9-nya, nggak bisa saya baca satu persatu ini dok. Iya, karena ini udah 715 orang peserta ya, hari luar ini. Biasa. Malam ini udah 715. Naik turun karena ada sinyal biasanya hilang. Betul. Tapi betul, ini luar biasa. Hari ini luar biasa untuk pembicaraan mengenai kolagen. Betul dokter. Siap. Luar Oke, biasa. dokter. Sebelum ke ini dokter, sebelum ke pertanyaan teman-teman. Di sini kalau saya rekap pertanyaannya sudah terkumpul kurang lebih ada 29 pertanyaan. Nah, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ini sama dokter. Jadi kan tadi bahasan dokter adalah kolagen itu memang ada dua. Jadi intinya kolagen sama saja. Kalau misalkan contoh sekarang nih kolagen pads ini sedang sulit. Yang ada itu stoknya adalah kolagen mask. Artinya kalaupun kita mau, ya betul. Artinya gini dok, pada saat kita mau mengkombinasi produk agar kita merasakan manfaatnya untuk lebih optimal, yang penting itu kolagen, mau masker, mau pads, itu sama saja, begitu dok ya? Ada yang lebih mudah lagi karena kita punya mask. Oke. Ini kan tidak terasa sebagai hal baik. Apa sih sekarang judulnya? Ini tidak sebagai sesuatu yang bisa dibandingkan dengan produk lain. Karena produk lain jauh lebih sulit. Penjelasannya jauh lebih. Ini hanya masker saja. Kalau masker saja, ingat ya. Ini kompleksitas yang terjadi. Kalau kita menggunakan aplikasi dengan produk lain, mohon maaf sekarang, nunggu hasilnya saja, yang satu bangga karena 5 menit, 10 menit sudah dapat, yang lain, kok saya nggak terasa apa-apa ya? Ingat loh teman-teman, ingat ya, itu selalu akan ada hadir. Kenapa? Karena masalah satu orang dengan, tapi ketika menggunakan mask, automatically pada saat itu selesai nih. Sekarang cuma ini berapa menit sih kita pakai? 10-20 menit. 10-20 menit selesai. Mohon maaf nih, selesai. Kalau saya tidak menggunakan maskernya, saya hanya menggunakan jelinya saja. Jelinya kita pakai. Jelinya kita ambil, kita bolongin sedikit saja. Jelinya aja kita pakai. Sedikit aja jelinya kita pakai. Dan diam 10 menit. Apa yang kita rasakan? Luar biasa, Pak. Automatically akan didapatkan satu nilai dari satu produk, dirasakan langsung. Dan seolah-olah tidak mengobati diabetesnya, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan diabetesnya, dengan hipertensinya, dan seterusnya. Ketika ini masuk,
Yang pertama kali saya katakan akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan 2+1-nya. Karena orang aku langsung merasakan. Nah, ketika bicara PET pasti pertanyaannya beda. PET-nya walaupun itu sama-sama kolagen, tapi PET loh. Masa sih bisa kolagen ditempelkan, diaplikasikan melalui transdermal? Pertanyaannya beda. Tapi kalau ini tidak ada sanggahan sama sekali. Ketika bicara masker, jangan bicara mesh-nya dulu ya. Jangan bicara penutupnya dulu nih. 10 menit atau 20 menit ditutup oleh penutupnya, covernya. Tapi kita bicaranya maskernya saja dulu. Jelly yang ada di dalamnya, krim yang ada di dalamnya, manfaatkan dulu. Sedikit saja dirasakan sama yang bersangkutan, maka dia akan meminta, ih enak banget ya. Hasilnya langsung terasa. Ininya keras, dan lain sebagainya, seger, dan lain sebagainya, itu akan berbeda. Nah, ini kata kuncinya Mas Fran. Jadi, akan lebih mudah untuk memasukkan ketika kita berbicara di One More. Dan pada hasil nantinya adalah juga memberikan treatment, justru membantu mengatasi permasalahan sesungguhnya dari yang bersangkutan, bukan bicara di kosmetik saja. Demikian Mas Pras, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Dok. Luar biasa penjelasannya. Satu lagi nih Dok, yang sering muncul ya, mungkin sebelum ke teman-teman, saya seringkali bertemu dengan sahabat saya, usia masih muda, kemudian dia kena asam lambung. Kebanyakan teman-teman saya itu asam lambung, diabetes, itu seputaran itu. Tapi kalau sudah umurnya di atas 45 ke atas itu rata-rata stroke gitu. Saya selalu bantu untuk produk-produk One More. Saya arahkan untuk membeli produk One More, dan termasuk saya arahkan kombinasi aja pakai kolagen masker. Loh, muka saya kan masih glowing Mas Pras. Ngapain saya pakai masker katanya. Nah, jadi ini mohon semakin dipertegas lagi Dok. Artinya produk One More ini nggak sembarangan ya, walaupun ibaratnya dia buka masker. Gini, enggak. Bukan Mas Pras. Karena paradigma awal itu adalah berorientasi pada perawatan kulit wajah. Ketika dia glowing, dia merasa sehat. Ingat ya, makanya itu yang saya katakan, ketika glowingnya masih oke, kemudian apapun judulnya lah, estetika yang didapatkan sudah dalam tanda petik sempurna, dia tidak merasakan sakit. Saya bisa tampil, tapi setelah tampil ambruk dia. Nah, ini yang harus kita siasati. Jadi diskusi malam ini saya ingin mengarah ke sana. Ini sudah 733 orang hadir. Diskusi malam ini adalah persoalan kulit wajah, persoalan wajah itu bukan persoalan wajah saja. Nah, sekarang kebalikannya, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman semua atau oleh Bapak Ibu sekalian, oleh khalayak umumnya, itu merawat wajah seperti yang tadi dengan perawatan harian lah. Ini yang dirawat loh, dan itu topikal. Ingat itu adalah topikal. Anda mau berbicara apa sekarang? Mau bicara krim malamnya, krim siangnya, mau bicara serumnya, lebih ke arah topikal. Ketika teman-teman bicara nutrisi pun, ini ada nutrisi nih. Nutrisinya untuk apa? KULIT. Tidak lebih dari sana. Selalu berbicaranya adalah seolah-olah untuk menyehatkan kulit wajahmu. Ya, betul. Dia tidak menyehatkan jantung, tidak menyehatkan livernya, tidak menyehatkan paru-parunya, tidak menyehatkan ginjalnya. Demikian juga dengan tindakan kolagen. Wah, luar biasa. Sini mulai ada kerutan, suntik lagi. Kolagen. Tarik lagi kolagen, sini kolagen lagi. Tembak lagi kolagen. Performanya iya. Tidak ada sama sekali kerutan. Apapun judulnya, mau ditariklah, sekian juta, dan seterusnya. Ingat loh, sekian juta loh. Saya jadi ingat angkanya. Teman-teman yang rutin, yang sering, pasti tahu. Berapa puluh juta yang harus dikeluarkan hanya untuk berbicara di kulit wajah, di perform wajah. Dan itu salah besar. Sekali lagi saya tegaskan, itu salah besar. Makanya masuklah ke konteks kita bicarakan. Bahwa kolagen itu bukan di kulit wajah saja. Jadi kalau mau suntik juga jantungnya kolagennya. Suntik juga yang lainnya juga kolagennya. Itu yang betul.
Dan ternyata tidak dilakukan di sana. Jadi dibiarkan mukanya, wajahnya cantik, wajahnya ganteng, mempesona, tapi jantungnya ambruk. Ginjalnya sebentar lagi cuci darah. Itu tidak disadari sama sekali. Nah, kita sebagai keluarga One More harus bisa menyampaikan bahwa persoalan itu tidak disadari. Nah, untuk masuk pintu ke sana, ini yang paling senjata paling mudah. Karena orang berorientasi di perawatan wajah dengan cara apa? Salah satunya dengan menggunakan masker. Masker itu sudah terbiasa. Saya akan maskeran dulu sebelum tidur. Lakukan. Ketika ini masuk dinikmati besok paginya Mas Pras, dia akan telepon Mas Pras, boleh saya minta lagi dong itunya? Ingat ya? Biasa. Ini kan cuma 4 loh, bayangkan sekarang. Kita bicaranya ini judulnya, cuma 4 loh dalam satu box. Artinya apa? Ketika dia merasakan 1 kali, dia akan pakai lagi 1 kali hanya untuk 4 kali pakai. Mas Pras, ini cuma 4 ya? Kayaknya saya nggak cukup deh kalau 4. Itu yang saya katakan 21. Itu yang saya katakan 3D. Itu yang saya katakan 4 kali 4 mudah sekali. Karena setelah itu dia akan bisa memahami, oh ternyata memang One More menyediakan kolagen yang berbeda. Karena kolagennya plus, kolagennya nabati, kolagennya plus. Ingat ya, kolagennya plus. Tidak disuntikan. Dapat hasilnya loh. Tidak disuntikan, tidak seperti maskeran biasa, tidak seperti nutrisi kulit biasa. Ini tolong ditekankan betul-betul. Ditekankan betul-betul ini bukan nutrisi biasa loh, nutrisi yang didelivery by transdermal nanowave teknologi. Jelas-jelas didapatkan di kulit wajah atau wajahnya perform, glowing dan seterusnya seperti yang diharapkan, ganteng. Tapi kemudian jantungnya juga ganteng. Diabetesnya juga terkontrol. Sakit-sakit sendinya hilang. Nah, kan luar biasa, Pak. Dengan ini kemudian tiba-tiba sakit-sakit sendinya hilang. Pesta kita. Mohon maaf ya. Teman-teman sudah menuju ke Diamond Master nih. Diamond Master itu akan jauh lebih mudah. Tolong pikirkan dengan solusi collagen mesh dan anti-agingnya. Ini akan lebih mudah untuk mengejar Diamond Master. Mudah-mudahan jadi pemikiran buat teman-teman semua. Gitu, Mas Pras, silakan Mas Pras. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semakin memperjelas ya fungsi dari kolagen yang ada di One More International. Selanjutnya saya izin membacakan satu persatu pertanyaan rekan-rekan, tapi mohon maaf ini untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertanyaannya di luar topik, kami terpaksa untuk tidak bisa membacakan karena topik kita malam hari ini fokus tentang kolagen. Jadi nanti di kesempatan yang lain kalau kita membahas topik tentang contohnya misalkan jantung, nah pertanyaan itu bisa diulang lagi, nanti kita insya Allah akan bacakan. Ini pertanyaan yang pertama dokter datang dari sahabat kita dari Bogor, Ustadz Mansur. Iya, beliau ini sahabat kita, udah lama nggak ngopi bareng sama Pak Ustadz. Nah, pertanyaan Pak Ustadz Mansur itu gini dok, selamat malam, assalamualaikum dokter Setio yang diberkahi Tuhan. Sebenarnya asal muasalnya dari mana, ya kan? Asal muasal dari mana pengelompokan bahwa kolagen itu untuk masalah kecantikan kulit saja, bukan untuk yang lainnya. Padahal dari pemaparan dokter bahwa kolagen itu bisa untuk penyembuhan apa saja. Mungkin bisa dimengerti dok pertanyaannya? Belum saya nangkep. Oke, sebenarnya asal muasalnya dari mana pengelompokan bahwa kolagen itu untuk masalah kecantikan kulit saja, bukan untuk yang lainnya. Jadi pengelompokannya dari mana gitu maksudnya? Yang dipertanyakan adalah kenapa sedemikian banyak kolagen, karena ada kelasnya, ada tipenya atau jenisnya. Ya, betul, itu sudah secara molekulnya memang berbeda. Tapi masuk dalam keluarga besar kolagen. Ini tolong dipikirkan. Jadi artinya ketika kita memeriksa retina, lapisan paling dalam dari mata kita, atau ketika kita memeriksa kornea, lapisan paling luar dan paling depan dari mata kita, itu ada kolagen. Bahkan air, sekali lagi, air yang memberikan nutrisi ke dalam lapisan dalam kornea kita, itu pun sama, mengandung kolagen. Yang berbeda dengan kolagen di kulit kita.
yang berbeda dengan di jantung, yang berbeda dengan di sendi, yang berbeda di tendon, dan seterusnya. Tipikal itu ada. Nah, sementara paradigma kita seolah-olah kolagen itu satu buah dan adanya hanya untuk di sini. Seolah-olah hanya untuk di muka. Atau yang mengalami kekurangan kerutan itu adalah hanya berbicara di kolagen di kulit wajah. Tidak sama sekali. Kolagen itu seperti halnya nutrisi yang lain, komponen yang lain. Apa sekarang mau bicaranya? Asam amino dulu kita pernah diajarin itu adalah semennya untuk membangun bata-batanya dan seterusnya. Nah, apa kolagen? Kolagen juga sama, akan memberikan kontribusi kepada tubuh kita. Ini yang menarik itu adalah selalu kontur kulit. Ingin diperbaiki karena mulai wrinkle, mulai terjadi lipatan-lipatan, mulai terjadi kerutan. Itu yang selalu dibicarakan sederhana banget. Karena ketika dilihat mikroskop, ketika dilihat, wah, luar biasa kalau udah masuk ke tempat kecantikan, luar biasa. Wih, kelihatan banget itu. Jeleknya kelihatan, luar biasa. Jadi, otomatis mudah sekali untuk masuk. Oh, ini perlu kolagen. Oh, ini perlu di laser. Oh, ini perlu di repair. Gampang sekali, karena ditunjukkan dengan demikian rupa. Lupa, alatnya itu tidak memeriksa ginjalnya. Sekali lagi, tidak meriksa sendinya. Padahal si ibu itu ada juga sakit sendinya. Si bapak itu ada juga sakit sendinya. Tapi yang dirawat muka. Nah ini, Pak Ustadz Mansur sekali lagi, bukan berarti asal muasalnya. Memang sudah ada seperti itu dalam tubuh kita. Bahwa kolagen itu terdistribusi banyak sekali dengan perbedaan kelas dan perbedaan type-nya atau jenisnya. Tipikalnya memang berbeda, tapi seluruhnya adalah kolagen. Dan dari mana sekali lagi? Gak ada kecuali. Supportnya adalah dari makanan kita. Dibentuk kolagen itu. Kenapa sampai terjadi kekurangan? Kenapa sampai terjadi kerutan? Karena kita kekurangan. Kolagen kita turun. Kenapa? Wah, udah jangan tanya lagi. Karena makanannya jelek, karena merokok, dan seterusnya. Panjang tuh polusinya. Dan seterusnya. Artinya adalah faktor-faktor yang tidak harusnya diberikan pagar, itu tidak dipagar, itu yang pertama. Yang kedua, aging kita atau penambahan usia kita itu selalu terjadi di usia dini. Berarti kita memang dalam persoalan besar. Tolong perhatikan lagi, balik lagi ke statistik data. Di kita umur 18 tahun saja udah hipertensi. Nah kalau udah hipertensi, mana mungkin kolagennya normal? Tolong dicatat, di kita tipe diabetes tipe 2 di Indonesia itu umur 15 sudah terjadi. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana dengan kolagennya? Hancur, Pak. Saya kemarin malam datang ke MES, pasien dari Purwakarta, usia baru 25 tahun. Tapi kedua ginjalnya sudah nggak bisa dipakai. Jadi rencananya adalah transplant. Saya sampaikan, ini bukan persoalan di sana. Sama dengan kita berbicara nih, ketika gagal ginjalnya runtuh nih, bisa dibayangkan dulu berat badannya itu adalah 120 kilo. Sekarang turun dengan gagal ginjalnya, jadi seolah-olah karena sakit turunnya. Turun dengan gagal ginjalnya tinggal 70 kilo atau 70 something. Ini satu kondisi, bagaimana dengan kolagennya? Sama. Jadi Pak Ustadz Mansur sekali lagi, dari mana? Dari makanan kita. Dari mana? Dari pola hidup kita. Dari mana? Dari rasa bersyukur kita. Semua dari aktivitas kita, dari how to manage stress kita, bagaimana pola pikir kita. Ingat loh, kolaborasi Ustadz Mansur akan membuat satu kita ke pola tertentu. Bagaimana pola pikir kita, bagaimana pola spiritual kita, bagaimana rasa syukur kita, dan seterusnya. Ini akan memaintain kolagen, akan memaintain seluruh unsur-unsur yang diperlukan. Sehingga dengan demikian, kita tidak hanya berbicara kolagen sama dengan kulit wajah. Kolagen sama dengan perform, sama dengan kecantikan, tidak. Mudah-mudahan terjawab Pak Ustadz Mansur, nanti kita bisa diskusi bila perlu setelah. Teman-teman, karena saya ada di Bogor, silakan merapat ke sini, bisa diskusikan di sini. Saya juga udah ingetin Mas Pras juga, saya ada di Bogor sekarang. Silakan, monggo Mas Pras, untuk Pak Ustadz Mansur mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Baik, selanjutnya saya ingin membacakan pertanyaan dari Kupang, yaitu Pak Ray. Pertanyaannya, apakah penderita patah tulang yang sudah memasang pen bisa menggunakan produk OneMore khususnya kolagen?
Mohon Baik, dijelaskan, Pak Dokter. ini yang menarik. Kalau sudah di pen, Bapak Ibu sekalian, ini tolong nanti ahli bedah Gorontalo, Manado, tolong dikoreksi saya karena saya bukan ahli bedah. Ketika ada satu fraktur, kemudian sudah difiksasi dan fiksasinya betul-betul dipertahankan dengan pemasangan pen, jadi ujung tulang yang sudah fraktur itu sudah ketemu dengan ujung tulang yang lainnya. Sudah oke banget. Persoalannya adalah bagaimana untuk bisa mempercepat tulang itu bersatu dan kemudian pennya diangkat. Maka jawabannya adalah ini. Ini pasti akan sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena kolagen diperlukan pada proses penyembuhan penyambungan tulang atau penyembuhan fraktur. Akan lebih dipercepat lagi. Nah, kemudian produk apa? Nggak ada lagi cerita. Kalau buat saya tidak ada seluruhnya. Laki-laki kasihkan gentleman net, ya. Perempuan kasihkan ladies net-nya. Semuanya dikombinasikan untuk bisa mempercepat. Semuanya dalam konteks goal. Sekali lagi, resepnya hanya satu. Bisa atau tidak bisa? Apa syaratnya? Goal. Termasuk di dalamnya adalah kolagen patch dan kolagen anti-aging mesh. Demikian Mas Bras untuk saudara kita Pak Lei di Kupang. Terima kasih banyak pertanyaannya. Terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan ini dari Lubuk Linggau dan juga dari Langoman, Sulawesi Utara. Lubuk Linggau dan Sulawesi Utara. Jadi ini Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara ini pertanyaan. Atas nama Ila. Ini dua pertanyaan ya dok. Kebetulan ini bukan tentang penyakit tapi masih seputaran kolagen. Ini dari Ila Lubuk Linggau, saya pakai Kelly. Apakah krim tersebut mengandung kolagen? Terima kasih. Kemudian dari saya pakai apa? Kelly namanya. Kelly itu apa? Saya nggak. Krim apa sekarang yang dibicarakan? Krim muka itu dong. Sepertinya dia krim muka. Tapi bukan yang ada dari sini kan? Bukan. Ini pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab. Iya, produk lain gitu ya. Karena kita tidak tahu juga komposisinya di situ. Oke, ini Ferry Mumek asal Longgawan, Sulawesi Utara. Izin bertanya, apakah Sorni kolagen tetap berfungsi efektif pada orang yang suka minum alkohol? Sama aja dengan yang tadi proteksinya. Artinya adalah ketika ini kayak balap nih. Ini tetap efektif, Sorni tetap efektif untuk mengisi kolagennya, tapi alkoholnya akan menjadi pesaingnya. Sekarang lebih banyak mana? Lebih banyak pakai Sorninya atau lebih banyak konsumsi alkoholnya? Tolong dipikirkan baik-baik. Artinya kalau kita ingin memodifikasi pola kita, memodifikasi kondisi kita, yang negatifnya itu memang harus dikikis. Kalau itu tidak dikikis, maka ini pun nanti akan balap. Ini pun tidak akan punya efektivitas, Mas. Atau efektivitasnya akan jauh lebih lambat. Ketika kita berharap manfaat daripada Sorni. Manfaat dari kolagennya, manfaat dari kandungan lain, manfaat dari ginsengnya ketika menggunakan patch-nya, manfaat dari aloe vera ketika menggunakan anti-aging-nya. Semuanya akan turun. Kenapa? Karena berbarengan dengan hal yang tidak melindungi tubuh, bahkan akan memperburuk kondisi tubuh. Demikian untuk jawaban yang dari Sulawesi. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, dokter. Ini selanjutnya pertanyaan tentang kolagen mengenai yang ada di tubuh ya. Ini dari Pak Asep Tasik. Nah, ini pertanyaan. Pak Asep di Tasik. Ya, sebetulnya tadi udah dibahas, tapi mungkin ingin diperjelas. Apa yang menyebabkan kolagen tubuh kita berkurang? Bagus sekali lagi. Bagus. Apa yang menyebabkannya? Dari mulai balik lagi tadi. Kalau kita ngelihat grafiknya tadi, makanan kita, sekali lagi ya, makanan kita, stres kita, yang balik lagi ke yang tadi, rasa syukur kita, pola hidup kita, itu akan menurunkan kolagen kita. Demikian juga dengan sistem. Ketika kita punya masalah, kita sudah pernah membahas mengenai MAH atau gastritis atau sampai ke GERD. Ketika kita punya masalah GERD, gastritis, MAH, kronis, dan seterusnya, maka kolagen juga akan turun. Kolagen juga akan bermasalah. Apalagi konteksnya yang tadi. Tadi untungnya sudah disebutkan alkohol. Alkohol itu akan saya identikan dengan berbagai obat.
Ketika kita rajin harus setiap hari minum obat, harus setiap hari minum obat, harus setiap hari minum obat, maka kolagen kita turun. Fungsi ginjal kita turun, fungsi liver kita berat sekali. Demikian juga dengan pernapasan, demikian juga dengan jantung, demikian juga dengan otak kita. Nah, buat kita sekarang parameternya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Di seluruh kasus sakit itu pasti kolagen turun. Nggak usah dibicarakan, nggak usah ngelihat. Mohon maaf sekali lagi, sekarang berbalik nih. Berbaliknya adalah wajahnya manis, wajahnya tidak apa-apa meskipun perawatannya kurang. Mohon maaf sekali lagi ya, perawatannya kurang, tapi memang cantik, memang ganteng dia. Tapi di dalamnya belum tentu. Ingat ya, ingat kenapa gambarannya seperti itu? Karena yang dipertanyakan tadi, kenapa kolagen bisa turun? Mungkin kolagennya tidak turun, makanya wajahnya cukup bagus. Tapi faktor-faktor lain untuk bisa mendorong keburukan yang terjadi, makanan, nanti lama-lama sama akan terjadi nih. Itu yang saya katakan kenapa yang diributkan adalah penuaan dini. Kenapa aging terjadi? Dan agingnya adalah early. Penuaan dini terjadi karena kolagen. Penuaan dini terjadi karena kerusakan sistem dalam tubuh seseorang. Ketika sistem mengalami perubahan, gangguan, pencernaannya mengalami perubahan, paru-parunya mengalami perubahan, pembuluh darahnya mengalami perubahan, maka otomatis kolagen juga sama. Demikian Mas Pras. Jadi Pak Asep di Tasik penyebabnya adalah sekian variasi. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan, tapi sebetulnya satu testimoni yang menarik, tapi ada pertanyaannya sebetulnya. Tapi Siap. ini saya harus bacakan, karena beliau ini bertanya, tapi sebetulnya belum sadar bahwa beliau ini sudah ada perbaikan kelihatannya. Oke. Sudah menggunakan komposisi banyak nih produk. Assalamualaikum, nama saya Haji Nizamuddin. Alamat Tapak Tuan, saya gemuk, beratnya 82 kilo. Sekarang sudah turun 65 kilo. Penyakit saya awalnya terserang penyakit kedutan di pipi, tertarik-tarik. Setelah saya berobat pada polisaraf, dokter menyatakan stroke. Nah, dokter vonis saya kena stroke, jantung, hipertensi, asam urat, kolesterol, emah, lambung, dan waduh banyak sekali nih. Borongan ini dok. Oke. Saya pakai pedi, vitamin B12 plus, omega, kolagen, sleep style, gitu. Sampai sekarang saya masih menempelnya, pedi, omega, B12 plus. Terus apakah ada yang harus ditempel lagi katanya gitu? Padahal udah ini nih, udah bagus sebetulnya dari 80 sekian ke 65 gitu. Mungkin lebih dijelaskan tentang kegemukan yang mengakibatkan itu tadi mungkin dok ya. Saya hanya ingin meluruskan gini, Pak Haji di mana ini tempatnya saya lupa. Pak Haji ini di Tapak Tuan. Pak Haji Nizamuddin. Jadi saya sangat bersyukur sekali dari 82 sudah turun, betul-betul sudah didapatkan penurunan berat badan. Dan teman-teman di sana juga sudah bisa menganjurkan tidak satu produk. Jadi sekian produk sudah dimanfaatkan. Nah, keberhasilan ini balik lagi sekarang bukan semata-mata, sekali lagi, bukan semata-mata karena produk One More saja. Sekali lagi, bukan karena pertamanya adalah bayangkan sekarang, ketika masuk rumah sakit, ketika masuk pemeriksaan medis dengan struknya dengan segala macam, ini pasti akan sangat berat. Tapi ketika Pak Haji positif, sekali lagi positif nih menilai produk dari One More, maka keberhasilan bisa dicapai. Ini catatan penting. Jadi ada sisi yang berbeda. Karena bicaranya bukan obat. Sekali lagi, kita bicaranya bukan obat, bukan anti stroke-nya, bukan anti diabetesnya, bukan anti kolesterol dan seterusnya. Tapi kandungannya, transdermalnya, nanopartikelnya, teknologi gelombangnya ini mengantarkan keberhasilan. Nah, pertanyaan dari Pak Haji, apakah kita perlu lagi ditambahkan? Tidak ada salahnya, malah akan jauh lebih Pak Haji akan jauh lebih menikmati. Saya tidak tahu apakah sudah dengan Gentleman Night atau tidak. Tolong anjurkan Gentleman Night, tolong anjurkan Sorni. Kita tidak bicara laki dan perempuan, mohon maaf. Ketika bicara Sorni, ketika bicara kolagen, sama.
kita memerlukan kolagen. Ketika kolagen dimasukkan, balik di nanti. Hari ini karena kita punya batasan waktu, ketika kita bicara kolagen, bagaimana kolagen terhadap jantung, bagaimana kolagen, ini yang mungkin akan berhubungan dengan pertanyaannya Pak Ustadz Mansur tadi. Karena berhubungan dengan langsung penyakit. Ketika kita berbicara satu unsur kolagen, tapi kita melibatkan berbagai penyakit, baru sadar kita. Oh, ternyata hubungannya jelas antara penyakit diabetes dengan kolagen, diabetes dengan autoimun, kolagen dengan autoimun, diabetes, kolagen lagi balik lagi dengan penyakit yang lain, termasuk kanker di dalamnya. Itu akan saling berhubungan sekali. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita buka lagi. Kita bukan berarti terbatas ada di sana. Jadi jawabannya saya sangat anjurkan untuk ditambah lagi dengan Sorni kolagen pad-nya, ditambahkan Sorni maskernya. Jangan bicara usia nih, sekarang usia berapa tahun di sini saya lupa, tidak disebutkan, nggak ada masalah. Kita perlu dengan masker. Artinya apa? Bismillah, nikmati manfaat yang ada di dalam Sorni anti-aging mask-nya. Saya hanya bicara krimnya dulu lah, kita hanya bicara jelinya dulu lah, kita bicara jeli, nggak usah ditutup 10-20 menit. Supaya kita yakin banget nih, supaya yakin, oh ternyata enak sekali ya. Karena akan berbeda sekali. Mudah-mudahan terjawab, demikian juga dengan Gentleman Night. Pak Haji dianjurkan untuk memanfaatkan walaupun itu hanya 8 jam atau tidak lebih dari 1 hari. Demikian Mas Pras. Baik, terima kasih dokter. Ini selanjutnya saya bacakan kesaksian ini, dok. Habis itu langsung kita ke pertanyaan ya. Saya Ibu Restu dari Pekanbaru mau berbagi informasi keberhasilan pemakaian kolagen. Nah, ini, dok. Wow. Ini. Kolagennya kolagen One More dengan kombinasi PNG untuk saraf kejepit. Bisa untuk saraf kejepit. Sangat jos katanya. Jadi pilihan pengganti obat untuk mitra saya. Yang juga beliau itu adalah seorang dokter. Oh, dia punya mitra dokter kena saraf kejepit. Nah, tetapi sekarang sudah sembuh. Walaupun sudah sembuh, beliau masih rutin pakai PNG dan kolagen sampai sekarang katanya gitu, dok. Ini kolagennya kolagen pad saya kira, bukan kolagen Sorni maskernya nih. Dia tambah sebutkan lagi hanya kolagen One More aja di sini dia sebutkan. Iya, kolagen One More berarti bukan di Sorni masker mungkin bukan ya. Iya. Iya, nah tapi kalau kita dimanfaatkan lagi, dokter tadi luar biasa. Siapa namanya? Ibu Restu. Besok saya ada dari Pekanbaru. Iya. Besok saya masuk di Pekanbaru, mudah-mudahan bisa silaturahmi karena saya ada acara di Pekanbaru besok. Pagi-pagi saya udah ada di sana dengan penerbangan pagi. Saya pakai Citylink masuk di Pekanbaru pagi-pagi. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti di Pekanbaru. Demikian Mas Pras, ini luar biasa. Nah, sekarang balik lagi. Kenapa demikian? Kenapa PNG? Kenapa Sorni? Ingat, di Sorni kolagen itu mengandung ginseng. PNG adalah ginseng. Ketika kombinasi ini udah dapat, ini baru 2 saja udah dapat. Coba kita tambahkan lagi yang lainnya. Coba tambahkan lagi sampai terjadi goal. Mohon maaf ya, sampai terjadi goal, maka kita tidak ada cacat. Kita tidak ada kurang. Dengan 2 saja sudah demikian, bagaimana kalau kita, apa istilahnya, motivasi, jangan motivasi lah, kita diskusi lagi lah sama yang bersangkutan. Kira-kira ada nggak, perlu lagi nggak dengan slim style-nya? Perlu lagi dengan kita bicara. Ini sudah oke banget nih, Bu Restu sudah bagus banget, sampai jos hasilnya. Jos. Tapi ini pemanfaatan dengan produk lain itu akan bisa jauh. Karena yakin banget dengan saraf terjepit, ini masalahnya bukan saraf terjepit saja. Mohon maaf sekali lagi, bukan saraf terjepit saja. Mungkin disfungsi ereksinya juga ada, mungkin gangguan yang lainnya juga ada, maka perlu omevia, maka perlu melatonin, maka perlu dekamin, maka perlu B12 plus, perlu ladies atau perlu gentleman night, perlu Sorni, bicara lagi anti-aging mask-nya. Demikian Mas Pras. Baik, untuk Ibu Restu di Pekanbaru. Terima kasih dokter. Nah, ini selanjutnya pertanyaan dari Bengkulu. Saya Lydia Sasmita dari Bengkulu, teman saya usianya 40 tahun. Nah, ini semua giginya goyah, dok. Goyah. Nah, apakah itu ada kaitan dengan kolagen? Dan kalau ada kaitannya, produk apa saja yang harus dipakai selain kolagen?
Gitu. Masalah gigi ini goyang, giginya semua ini dok, semua gigi. Artinya udah mulai mau rontok kali giginya dok. Umur baru 40 tahun, coba bayangkan. Dok. Ini yang kadang-kadang disiasatinya. Jadi coba bisa dibayangkan betapa hebatnya gigi kita tertanam dalam rahang atas dan rahang bawah. Itu pasti kolagen bekerja di sana. Baik di tulangnya, sekarang kita bicaranya di tulangnya, di tulang rawannya, di jaringan apapun kolagen ada di dalam. Mungkin nanti akan dibicarakan, oh ini panas dalam, oh ini vitamin C dan lain sebagainya. Sah, tidak salah. Tidak ada yang salah sama sekali. Yang pasti adalah ini bermasalah, dan masalahnya bukan cuma antara rahang dengan gigi. Bukan antara gigi dengan gusi, tempat tanamnya gigi. Tidak. Mohon maaf ya, dari kepalanya sudah rusak, ada masalah, jantungnya ada masalah, ginjalnya ada masalah, lambungnya ada masalah, semuanya bermasalah. Nah, ketika di pertanyaan-pertanyaan berikutnya, produk apa saja, nggak ada lagi. Yuk kita sekarang siasati dulu ya satu persatu. Satu persatu kita siasati. Kalau tadi jawabannya adalah kolagen, yuk lakukan sekarang, katakanlah dengan masker. Apa yang terjadi dengan gusi dan giginya? Hanya bicara 10-20 menit loh. Kalau mau pakai maskernya ya. Sekali lagi kalau mau pakai maskernya. 10-20 menit setelah itu rasakan apa yang terjadi. Kita tidak berdiskusi yang lainnya dulu. Sekali lagi. Karena apa? Kenapa Dr. Syu begitu yakin? Karena di sini tidak hanya kolagen. Ingat ya, di sini tidak hanya kolagen bicaranya. Kalau kita sudah mulai berbicara di kandungan, baru kita akan sadar, oh ternyata tidak hanya kolagen. Jadi tidak hanya berbicara sebagai suntikan kolagen, tidak hanya berbicara kolagen, tapi anti-aging yang betul-betul akan memperbaiki apa yang terjadi di dalam rahang dan giginya. Kemudian baru mulai, oh ternyata ada rasa sakit gak ada. Teman-teman pasti kalau udah bicara sakit, PNG. Maka PNG akan dimanfaatkan. Demikian juga dengan yang lain. Tanyakan lagi yang lainnya. Atau ada satu kata kunci Mas Pras, buat teman-teman semua tolong, rajinlah bertanya. Nah ini kata kunci yang baik banget nih. Rajinlah bertanya sehingga pada akhirnya adalah goal. Seluruh produk yang tercapai. Teman-teman mulai belajar untuk bertanya ke orang atau ke klien kita. Makin sering pertanyaan, makin dimunculkan pertanyaan, makin mudah untuk menyusun apa saja produk yang diperlukan oleh seseorang. Meskipun sekarang kan bicaranya, mohon maaf ya, bicaranya giginya goyang umurnya 40 tahun. Hanya 2 kata. Mas Pras, bisa diterima ya? Ya, Gali lagi sekarang. Bagaimana dengan pola makannya, bagaimana lambungnya, bagaimana pipisnya, bagaimana ininya, berat badannya dipertanyakan juga, dan seterusnya. Makin banyak pertanyaan, makin mudah untuk menentukan goal. Makin mudah untuk 2+1. Makin mudah untuk 3D, makin mudah untuk 4x4. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti apa yang kita diskusikan sekarang. Mas Pras, terima kasih. Terima kasih dokter. Selanjutnya kita beralih ya. Kalau tadi pertanyaan dari Indonesia. Ini ada pertanyaan dari luar negeri dok. Wow. Terus kita bantu ini. Kebetulan jauh-jauh dari Hong Kong dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Saya Lina dari Hong Kong. Ya, Mbak Lina dari Hong Kong. Saya ingin penjelasannya ketika pakai Sony Pads dan pads lainnya ya. Berarti pads lainnya berarti semua berarti ya ini. Seperti lady snack, slip style, nah kulit terasa gatal dan bengkak. Mohon penjelasannya, apakah ini timbal balik karena ada penyakit di organ tubuh saya? Terima kasih. Nah, sekarang itu sudah jawabannya berarti. Belina, terima kasih banyak di Hongkong. Itu adalah jawabannya, yang barusan yang terakhir adalah jawaban. Jadi ketika ada reaksi, dan reaksi itu dirasakan sebagai reaksi berlebihan dalam bentuk gatal, mohon maaf, ketika kita bicara ketika kita berbicara Hong Kong, ketika kita bicara utara, maka suhunya sudah berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Keringat pun tidak seperti keringat yang ada di Jakarta, yang ada di Pontianak, yang ada di Dumai. Mohon menjadi catatan penting. Sehingga apa yang terjadi? Otomatis sekian banyak racun yang harusnya dikeluarkan melalui keringat kita, itu tidak dikeluarkan. Akumulasinya akan terjadi, dan ketika pads itu, pads any kind of pads, jadinya
apapun petnya yang ditempelkan, maka reaktif sekali kulitnya. Jadi jangan disalahkan ke petsnya, tapi betul memang ada masalah dalam tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ini sering saya sampaikan. Kalau sampai terjadi seperti itu, sesegera mungkin, kan ini kita bicaranya pets, kita bicaranya transdermal. Jadi kalau ada sesuatu, tinggal diangkat. Setelah itu bagaimana dokter? Tolong gunakan yang ukuran diperkecil dulu. Dan mohon maaf sekali lagi, siasati permasalahan apa dalam tubuh kita. Termasuk salah satunya, kalau kita kurang berkeringat, berarti kita harus melakukan aktivitas agar banyak sekali keluar keringat. Untuk apa? Untuk menetralisir sekian racun yang dikumpulkan oleh kita selama ini. Saya tidak tahu Ibu Lina usianya berapa. Pengeluaran kotoran itu tidak hanya melalui pencernaan kita dengan fesesnya atau tinja, urin dengan ginjalnya atau ginjal dengan urinnya, keringat. Keringat ini harus keluar ini, ureanya, asam uratnya harus keluar ini. Demikian juga dengan CO2, paru-paru kita. Itu adalah harus keluar. Kalau ada masalah di sana, paru-parunya jelek sama nih, pasti keringatnya juga akan bermasalah, pasti akan reaktif. Jadi siasati, tolong siasati, cari tempat yang tidak lebih reaktif, kemudian ukurannya diperkecil. Yang tadinya cuma lingkaran, yang tadinya kotak kecil, tolong dibagi lagi. Mau dibagi 4 silakan, mau dibagi 2 silakan, tapi sesegera mungkin copot. Ketika ada reaksi berlebihan lagi, copot dulu. Tapi jangan putus. Demikian juga dengan perubahannya. Karena resep saya selalu dari awal, perubahan pola makan. Jangan lupa perubahan pola makan, perubahan pola pikir, kemudian perubahan pola keuangan. Artinya apa? Berarti 21 harus ada. Kalau 21 tidak nyampe, tidak akan terjadi perubahan keuangan. Tolong pikirkan baik-baik karena kita berbicara di sana. Kalau tidak 21, tidak 3D, tidak 4x4, jangan berbicara perubahan pola makan. Kita belum mencapai ke arah sana. Mudah-mudahan masuknya diskusi kita ini akan masuk ke arah sana. Kita memerlukan itu, bukan semata-mata dari sisi produk sudah sedemikian bagus, ini sudah ada keberhasilan. Jadi saya menilai Mas Pras, teman-teman sekalian, ketika ada gatal, ketika ada reaksi seperti itu, tadi sudah bicarakan itu adalah detox atau timbal balik dan seterusnya, itu harus dilangsungkan, harus diteruskan, dan itu adalah positif, jangan dinilai negatif. Itu adalah proses menuju ke penyembuhan, proses menuju ke hal yang kita idamkan sama-sama. Mudah-mudahan terjawab karena kita tidak berbicara di persoalannya. Ibu Lina tidak itu yang saya katakan belajar bertanya. Kalau kita pertanyaannya banyak, maka kita akan dapat persoalannya dan pets apa yang akan digunakan juga akan didapat. Demikian Mas Pras, terima kasih. Terima kasih dokter. Ini karena waktu sudah mepet dokter, saya akan bacakan 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Ini mengenai pemakaian kolagen, apakah boleh digunakan oleh balita di bawah ini usianya 18 bulan dari Tasik pertanyaannya. Kemudian boleh juga digunakan oleh ibu hamil. Oke. Lebih baik dicoret buat. Oke, saya langsung jawab. Ini lebih baik dicoret, tidak perlu demikian juga dengan ibu hamil. Coret balita dan ibu hamil jangan ini. Tidak memerlukan pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat itu lebih memerlukan kolagen dari sumber yang menghasilkan kolagen, bukan kolagen yang dimasukkan. Demikian Mas Pras. Ini langsung karena pasti catatannya beda. Baik. Lanjut. Baik, ini pertanyaan terakhir. Bagus ini. Jadi nyindir dokter Setio ini. Assalamualaikum dokter. Saya ini usia udah 50 tahun. Kenapa ya fisik saya ini udah mulai lemah kalau udah 50 tahun. Nah, bagaimana kalau kita tetap energik di usia tersebut seperti dokter? Terima kasih katanya. Ini dibalikan. Sekarang dibalikan seperti yang selalu saya sampaikan. Bapak atau siapa saja, ibu, ini harus melakukan perubahan. Perubahan agar tidak lemah. Perubahan agar lebih energik. Harus berubah. Jadi pertanyaan pertamanya adalah mau berubah atau tidak? Saya besok pagi jam 2 itu harus sudah di bis Damri, Pak. Karena penerbangan pertama masuk ke Pekanbaru.
Selesai dari Pekanbaru, saya harus balik lagi dengan Superjet jam 18.00. Jadi saya tidak menginap. Kenapa? Karena besok paginya saya ada penerbangan lagi dari Halim menuju Malang. Saya harus pagi-pagi di Malang. Jadi ini balik lagi ke tadi, harus dirubah polanya. Bahwa kita tidak capek, bahwa kita tidak akan sakit, bahwa kita tidak akan lemes. Kalau Bapak masih merasakan lemes, maka akan mudah sekali untuk terpuruk. Akan mudah sekali sakit. Dirubah semua, pola hidupnya dirubah, pola makannya dirubah, pola minumnya dirubah. Ini penjelasannya panjang nantinya. Artinya adalah harus merubah banyak sekali. Resep saya cuma sederhana, 15 hari melakukan perubahan, formulirnya ada di Mas Pras, 15 hari melakukan perubahan, itu dahsyat. 15 hari melakukan perubahan dari mulai makanan, perubahan pola pikir, kemudian jangan berpikir tidak punya uang, ini juga aman. Jangan berpikir tidak punya, karena harus berpikirnya harus dirubah nih, pola keuangannya harus dirubah. Ketika ini dirubah, masuk dalam keluarga One More, 15 hari kita tunjukkan, maka akan berbeda hasil. Apalagi dengan goal. Sekali lagi, dengan goal. Karena di perjalanan 15 hari, mohon maaf sekali lagi, di perjalanan 15 hari akan dilahirkan goal-goal yang lain. Sekali lagi, di perjalanan 15 hari, kita tidak bicara 15 hari mengalami sesuatu yang istimewa, tapi di perjalanannya ini akan mendapatkan keistimewaan. Sehatnya luar biasa, tidak lemas. 15 hari loh kita bicaranya. Buahnya lebih banyak, kolagennya dapat lebih banyak, menggunakan produk lengkap. Sekali lagi, lengkap yang ada di One More. Karena Bapak berarti termasuk gentleman night. Manfaatkan itu 8 jam, tidak lebih dari 1 hari, maka akan berbeda. Dan akan dilahirkan goal-goal yang lain. Demikian Mas Pras penutupnya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya sampai ketemu closing tadi ya. Ya, sampai ketemu nanti yang di Malang. Saya juga nanti info siapa yang mau merapat, siapa yang mau diskusi mengenai One More. Ayo, kita bisa ketemu sama-sama. Mas Pras, terima kasih banyak. Terima kasih dokter, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi menanyakan pertanyaannya ke dokter. Jadi cukup banyak pertanyaan dokter, kurang lebih ada sekitar 40 pertanyaan. Tetapi mohon maaf karena keterbatasan waktu buat Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa kami akomodir. Jadi jangan berkecil hati, insya Allah nanti minggu depan dan minggu seterusnya kita akan berjumpa terus dalam acara Zoom yang materinya tentunya akan lebih menarik dari malam hari ini. Terima kasih Dokter Setio. Atas nama teman-teman semua yang di sini, kami mendoakan semoga dokter sehat selalu dan dokter di perjalanan besok selamat sampai tujuan dan terus berbagi ilmunya kepada kita semua dokter. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya dokter. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan apresiasi kepada pembicara kita, Dr. Raden Setio Budi Praitno dengan mengetikkan angka paling sempurna, itu angka 999 untuk Dr. Raden Setio Budi Praitno. Wow, 9-nya ini banyak sekali nih dok. Biasa. Saya tidak bisa baca satu persatu karena saking cepatnya ini dok. Saking cepatnya ini luar biasa. Iya betul. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Kurang lebih tadi 1,5 jam kita telah mendengarkan ilmu yang sangat luar biasa disampaikan oleh pembicara kita, Dr. Raden Setio Budi Praitno. Dan buat Bapak Ibu yang pertanyaannya belum dapat kami sampaikan atau belum kami bacakan, kami mohon maaf karena sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah ke depan kita akan bertemu lagi, dan dengan tadi yang dokter sampaikan kepada kita, mari kita sama-sama mulai merubah diri kita, merubah pola kita, mindset kita, bahwa dokter selalu sampaikan yang namanya sehat itu murah, sembuh itu gampang, tetapi kembali lagi ke mindset diri kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya selaku moderator apabila ada kesalahan ucapan atau kesalahan kata-kata saya mohon dimaafkan, saya hanya manusia biasa, kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pras. Ya.